Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, ada Miss Rahma di sini ya, atau biasa dipanggil dengan Miss Raj. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba nih bahas tentang TOEFL test. Tahu dong kepanjangannya apa? Yaitu Test of English as Foreign Language. Nah, tes ini itu lumayan penting loh, apalagi kalau teman-teman akan wisuda atau lulus dari universitas. Mungkin juga ingin lanjut sekolah atau kuliah ke S2 ataupun S3. Bisa juga kalau teman-teman nih ingin coba bekerja. Nah, biasanya beberapa perusahaan atau instansi yang teman-teman akan tuju memerlukan TOEFL test ini sebagai persyaratannya. Tapi harus tahu dulu tuh, sebelum kalian ambil tesnya, harus tahu dulu. Apa sih TOEFL test itu? Nah, that's why hari ini kita akan coba bahas beberapa hal tentang tes ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang apa itu TOEFL test. Oke, sekarang kita coba cari tahu dulu kepanjangannya dari TOEFL itu apa sih? TOEFL. Kepanjangan dari Test of English as Foreign Language. Nah, apa itu tesnya? Tes ini adalah tes terstandarisasi, teman-teman, yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang tanpa berkaitan dengan proses belajar mengajar. Nah, fungsinya untuk apa? Bagi teman-teman yang akan lulus atau persyaratan kelulusan dari universitas. Yang kedua, kalau ingin melanjutkan studi ke S2 ataupun S3. Lalu, kalau misalkan pengen lanjut nih bekerja di beberapa perusahaan. Nah, itu fungsi dari TOEFL test. Terus, bagi teman-teman yang ingin belajar di luar negeri nih, emang bisa, Miss? Bisa. Umumnya, TOEFL test itu terbagi dari beberapa hal kan ya. Nah, tapi dia bisa diterima di beberapa negara seperti Asia pastinya, lalu ada Amerika, ada Kanada, Australia, dan juga Eropa. Jadi teman-teman yang ingin mungkin lanjut studi ke sana, boleh deh ya, take test TOEFL-nya. Oke, sebagai persyaratan masuk perkuliahan atau universitas. Mari kita bahas yang kedua, yaitu jenis-jenis dari TOEFL itu sendiri. Oke, jadi ada beberapa jenis teman-teman ya. Mungkin untuk singkatnya, kita bagi menjadi 4 saja. Yang pertama, ada namanya TOEFL ITP atau International Testing Program. Kalau ini pasti udah familiar dong ya. Nah, yang kedua, ada namanya TOEFL IBT, yaitu Internet Based Test. Yang ketiga, ada namanya PBT alias Paper Based Test. Dan yang terakhir, ada namanya CBT atau Computer Based Test. Nah, sekarang kita coba ulik satu persatu jenis-jenis tes TOEFL tadi. Pertama adalah TOEFL ITP. ITP, as we know, adalah International Testing Program. Nah, di tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris teman-teman nih secara pasif. Kenapa kok bisa pasif, Miss? Ya, karena hanya ada 3 skill yang nantinya akan diujikan. Apa saja? 1, ada listening comprehension. Yang kedua, ada structure and written expression. Yang ketiga, ada reading comprehension. Nah, berapa Miss soalnya, Miss? Soal untuk listening comprehension ada 50 soal. Structure dan juga written expression ada 40 soal. Dan yang terakhir adalah reading comprehension, totalnya ada 50 soal. Jadi kalau di total semua ya teman-teman, TOEFL ITP memiliki jumlah question atau pertanyaan sebanyak 140 soal. Yang nantinya teman-teman akan tempuh kurang lebih selama 2-2,5 jam. Jadi persiapkan ya, itu adalah untuk TOEFL ITP. Nah, Miss, kalau misalkan kita udah tes nih ya, kira-kira kalau untuk sertifikatnya keluarnya berapa lama nih? Nah, ketika teman-teman sudah ambil tes untuk TOEFL ITP, untuk sertifikatnya bisa keluar 3-6 minggu setelah tes. Oke, itu dia. Terus, ITP itu bisa dibuat ke negara mana aja, Miss? Nah, ini yang teman-teman perlu tahu ya. Kalau TOEFL ITP itu ada beberapa note atau catatan. Yang pertama, TOEFL ITP umumnya digunakan untuk atau sebagai persyaratan dokumen ke perguruan tinggi. Yang kedua, umumnya TOEFL ITP itu diterima di Indonesia atau berskala nasional dan juga di Asia. Tapi ada juga loh beberapa negara di luar Asia yang menerima TOEFL ITP. Jadi, pahami dulu ya. Mari kita bahas yang kedua.
Jenis TOEFL test yang kedua adalah TOEFL IBT. Apa itu kepanjangannya? IBT itu adalah Internet Based Test. Dari namanya saja udah internet teman-teman. Otomatis teman-teman mengerjakan tesnya melalui komputer alias melalui internet. Jadi udah nggak bisa pakai kertas ya. Kalau ITP tadi kan masih bisa tuh pakai kertas tuh. Kalau IBT, nah kalau udah jelas nih harus melalui komputer atau internet. Terus kalau yang IBT ini Miss itu buat apa ya? Oke, jadi fungsi dan tujuan untuk IBT itu hampir sama dengan ITP sebenarnya, yaitu untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Bedanya, kalau IBT dia itu lebih menjurus ke ruang lingkup kelas atau di sekolah alias di universitas. Jadi dalam luar lingkup akademik seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu di TOEFL IBT sendiri, mostly sekarang ini dia tuh mulai dicari-cari ya, atau sudah banyak sekali universitas entah di dalam negeri ataupun luar negeri nih bagi teman-teman yang ingin lanjut kuliah di luar ya, yang mulai menggunakan IBT sebagai salah satu persyaratan utama agar diterima, seperti itu. Right, sekarang coba kita langsung bahas ke tipe yang ketiga, yaitu TOEFL PBT. Apa itu? PBT stands for Paper Based Test. Dari namanya aja udah kelihatan ya, kalau dari paper berarti teman-teman harus mengerjakan soalnya via kertas. Oke, nah untuk yang PBT ini sebenarnya tuh hampir sama dengan ITP teman-teman. Karena di sana teman-teman akan diujikan 3 main skills, yaitu listening comprehension, ada structure and written expression, serta reading comprehension. Dengan rentang waktu yang hampir sama juga, yaitu kurang lebih 2,5 jam maksimalnya, seperti itu. Oke, itu yang ketiga. Lanjut ke yang keempat, yaitu TOEFL CBT. Apa itu? Computer Based Test. Kebalikannya ya, kalau tadi pakai kertas, wajib pakai kertas dan pasti pakai kertas, sekarang sudah pasti pakai computer, alias harus via online. Seperti itu.